Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Kita bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh datang bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, waktu Tuhan itu senantiasa selalu yang terbaik yang Dia berikan bagi setiap saya dan saudara. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar dari Mazmur 90. Mazmur 90 yang adalah doa Musa dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di sini bagaimana Musa menjelaskan keadaan manusia di hadapan Allah. Dalam ayat 5 dan ayat 6, hidup manusia itu seperti mimpi Bapak Ibu Saudara. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Nah, kita melihat bahwa di sini menyatakan kehidupan manusia itu sangatlah terbatas, sangatlah singkat. Dalam Yakobus di sana dikatakan, Yakobus 4 ayat 14, hidup manusia itu seperti uap, muncul sebentar kemudian hilang lenyap. Nah, dari sini kita harus menyadari bahwa hidup kita sekali lagi sangatlah singkat, atau saya boleh katakan terbatas. Dalam ayat yang ke-10 dari Mazmur 90 berkata begini saudara, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, tentunya ini menjadi catatan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu yang diberikan sangatlah singkat. Tetapi saya mau katakan, meskipun singkat waktu yang diberikan, tetapi waktu yang diberikan oleh Tuhan itu sangat-sangatlah berharga. Waktu yang berharga ini saudara, kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya dari ayat 10 ini 70-80 tahun itu sangatlah terbatas kalau dibandingkan dengan kekekalan yang tidak terbatas itu. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, barang-barang atau yang limited edition, barang-barang yang limited edition itu sangatlah mahal, sangatlah berharga, memiliki nilai yang sangat tinggi, dan saya boleh katakan itu terbatas. Ya, jadi mungkin cuma 1, 2 atau 3 terbatas, paling banyak mungkin 10 dan terbatas dan sebagainya. Tetapi berarti dari sini kita mengerti bahwa waktu yang telah diberikan bagi setiap kita manusia, hari-hari kita, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik sekalipun itu sangatlah berharga. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk kita boleh menikmati dunia ini. Dunia ini tidak kekal saudara. Tidak ada yang mau tinggal di dunia ini selama-lamanya saudara. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan menikmati sorga bersama dengan Tuhan. Makanya lewat ayat-ayat ini, dalam ayat yang ke-12, Musa menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian agar supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena Musa menyadari bahwa hidup ini benar-benar singkat, benar-benar terbatas. Makanya dia minta kepada Tuhan, ajarlah kami Tuhan, menunjukkan kehidupan manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena pengorbanannya, oleh karena pemberiannya, favornya Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati berkat yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana berarti mengerti kehendak Allah dan tahu mana yang baik, mana yang berguna saudara. Begitupun dengan Rasul Paulus, kalau kita melihat dalam surat-surat Rasul Paulus, khususnya dalam Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Memang hari-hari ini yang kita lalui saudara benar-benar jahat, benar-benar sukar dengan pandemi yang ada saat ini. Kira-kira saudara hampir 1 tahun ini kita alami
Hal yang seperti ini saudara tidak mengenakan kita, bahkan menakuti kita, bahkan Tuhan membuat kita khawatir. Tetapi saudara, satu pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, ketika kita berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita ini terbatas, bergantunglah kepada Tuhan. Sebab itu ayat 17 dari Efesus, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris saudara di sini menggunakan kata unwise. Artinya begini saudara, sebab itu janganlah kamu tidak bijaksana, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kita memiliki hati yang bijaksana untuk kita boleh mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Allah? Dalam Roma 12 ayat 2 bilang begini saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi agar supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, kita harus ada yang namanya pembaharuan budi. Maksudnya bicara tentang pola pikir kita yang harus diperbaharui setiap hari, setiap saat. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pegangan firman Tuhan, dan itu yang akan merubah setiap pola pikir kita. Dan kita akan tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa tahu menghitung hari-hari kita, agar supaya kita bisa mendapat pengertian bagaimana kita bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, tentunya kita harus memulainya dengan hal-hal yang berharga. Amin. Dengan hal-hal yang tentunya berguna. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang berharga dalam hidup saya dan saudara? Apakah baju yang kita pakai? Apakah mungkin aksesoris kita atau barang-barang kita yang mungkin mahal? Atau mungkin ada barang limited edition yang kita miliki? Apakah itu yang berharga? Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, yang berharga di dalam kehidupan kita itu adalah kasih karunia Allah, favor, anugerah, rahmatnya dalam kehidupan kita. Makanya dalam Mazmur 90 ayat 14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudara, ini yang menjadi hal yang luar biasa. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 bilang begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kenapa harus setiap pagi? Bukan berarti siang hari, malam hari kita nggak terima kasih karunia Tuhan saudara. Tetapi untuk kita memulai hari yang baru, untuk kita mulai hari kita di pagi hari saudara. Makanya firman Tuhan katakan dalam Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah datang kepada manusia di hari yang sejuk. Di hari yang sejuk, menggunakan kata ruah, di mana roh Allah ada, bicara tentang hadirat Allah. Di pagi hari kita bersekutu dengan Tuhan, waktu yang tepat untuk kita boleh memulai hari kita menerima hal yang berharga dari Tuhan, yaitu kasih Allah, anugerah Allah yang Dia nyatakan bagi setiap kita. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa saudara. Morning worship itu sangat penting untuk kita lakukan. Kita menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Agar supaya apa saudara? Agar supaya untuk kita menjalani hari ini, kita nggak tahu ke depannya kita akan alami seperti apa saudara. Untuk kita bersekutu dengan Tuhan, kita meminta kepada Tuhan untuk Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan sorak-sorai, firman Tuhan katakan sukacita dalam hidup saya dan saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita memulai hari kita, memulai hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang berharga. Amin firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari yang baru. Pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu
Kami boleh diberikan makanan yang luar biasa untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami menjalani hari-hari kami, menghadapi dunia yang semakin sukar, yang semakin jahat ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan kepemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah yang ada, bahkan sampai kepada pimpinan yang terendah, sampai kepada pelosok-pelosok desa yang ada Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan untuk membawa bangsa Indonesia semakin maju lagi Tuhan, dan boleh menikmati kemurahan Allah Tuhan. Bahkan kami berdoa khususnya kami yang ada di tempat ini, Kota Temanggung, Jawa Tengah yang ada Tuhan. Berikan keamanan, kesejahteraan bagi Jawa Tengah ini Tuhan, khususnya Kota Temanggung. Biarlah Tuhan sukacita Allah, damai sejahtera daripada Allah menjadi bagian setiap kami. Dan kami percaya kami akan menerima karunia, anugerah, rahmat Allah yang luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, keadaan yang terjadi hari-hari ini, biar segala sesuatunya Tuhan ada di dalam perencanaan Tuhan, dan kami boleh aman, dan kami mau tetap terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jemaat Church on the Way Temanggung kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari gembala sidang yang ada, staf pengembalaan, diaken karunia, diaken karya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat semuanya Tuhan. Biar Tuhan senantiasa urapi kami Tuhan, bawa kami untuk membawa umat-umat Tuhan untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, senantiasa memiliki iman yang pasti lewat firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan senantiasa memberkati setiap umat-umat Tuhan, usaha daripada umat-umat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, masalah hidup mereka, mereka boleh tetap aman di dalam Tuhan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman kami bisa menikmati kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selamanya. Kami berdoa dan bersyukur menyambut hari yang baru, hari yang penuh sukacita, damai sejahtera, kemenangan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.